Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Yuni Gamerella. Makasih ya untuk teman-teman yang udah subscribe dan nyalain notifikasinya. Nah, untuk yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan video terbaru dari aku. Nah, pada video kali ini aku bakalan share karena kemarin habis pulang kampung ya ke Padang, karena ada beberapa hal yang harus aku urus dan ternyata banyak teman-teman yang nanya persyaratan dan prosedur bawa bayi itu saat pandemi seperti apa. Stay tune ya. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer ya, video ini aku bikin memang untuk teman-teman karena ada urgensi ya untuk bawa bayi, apalagi kondisi pandemi seperti ini, bukan untuk liburan. Dan aku pun pulang juga udah kita persiapkan beberapa bulan sebelumnya, karena aku bawa bayi waktu itu masih usia 3 bulan dan pas balik ke sini udah masuk 4 bulan ya usia BBA-nya. Jadi sekali lagi video ini aku dedikasikan untuk teman-teman yang pertama kali bawa baby dalam kondisi hanya bertiga dengan babynya atau hanya berdua. Nah, ini adalah pengalaman pertama aku membawa bayi dan di masa pandemi, dan itu pastinya butuh perlindungan ekstra ya. Jadi benar-benar proteksinya tuh lebih kepada anaknya terlebih dahulu. Hal yang pertama aku lakukan adalah mencek jadwal penerbangan sesuai dengan jam tidur BBA di pagi hari. Di pagi sampai siang hari ya. Nah, kebetulan BBA itu jadwal tidurnya di antara jam 9 sampai jam 2 siang. Nah, di antara jam 9 sampai jam 2 siang itu aku mendapatkan penerbangan di jam setengah 12. Sebelum aku beli tiket, aku pastikan aku menelpon maskapai penerbangannya. Kenapa? Jangan buru-buru beli tiket, taunya kita tidak tahu regulasi yang berlaku oleh maskapai tersebut. Nah, jadi aku nelpon ke maskapainya. Waktu itu kita sebenarnya kayak aku dapatnya Lion Air. Ketika aku dapat Lion Air, aku tanya prosedur bawa bayi di masa pandemi seperti apa. Nah, mereka mengatakan bahwa bayi harus membawa surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat boleh dari poli umum atau dari dokter spesialis anak jika memang anaknya dalam kondisi tertentu gitu. Nah, karena alhamdulillah BBA waktu itu kondisinya fit, jadi kita cukup di dokter umum saja. Nah, kemudian setelah menelpon maskapai penerbangan, tanya orang dewasa itu memiliki aturan seperti apa. Nah, ketika kita mau pulang ke Padang, itu syarat penerbangannya rapid test antigen 2 kali 24 jam masih berlaku. Sedangkan ketika kita balik ke Padang, dari Padang ke Jakarta, itu hanya berlaku 1 kali 24 jam. Jadi pastiin teman-teman update dengan berita terbaru apa saja persyaratan membawa bayi dan orang dewasa. Jangan sampai nanti setelah beli tiket, ternyata tiketnya nggak bisa digunakan karena tidak memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Nah, aku balik kemarin ya tanggal 20 ya, hari Minggu. Nah, setelah mendapatkan informasi dari call centernya Lion Air, kemudian aku beli tiketnya. Nah, di Traveloka, aku beli tiket di Traveloka itu waktu itu masih harganya masih reasonable lah ya, dan untuk bayi itu dia tidak dapat bagasi. Jadi hanya orang tuanya saja 7 kg, dan aku sarankan jika bawa bayi hanya berdua dengan anak atau bertiga aja, sebaiknya jangan bawa kabin. Kenapa? Itu akan merepotkan nanti di bandara dan pastinya akan banyak berinteraksi dengan orang lain. Jadi aku cuma bawa tentengan, 1 tas, dan itu isinya baju aku, terus baju dedinya, terus baju BBA. Udah itu aja, dan lebih banyak ke baju BBA. Seandainya memang di lokasi atau di tempat tujuan itu bisa membeli barang-barang untuk keperluan dia, lebih baik beli di sana sih, sarannya aku ya, terutama untuk hal-hal yang krusial. Selanjutnya, enaknya kemarin aku pakai Lion Air itu dia memberikan free antigen. Sorry itu saya, ini nggak ada endorse karena aku cuma memberikan informasi. Jadi ketika aku pulang itu free antigennya ada. Nah, carilah lokasi yang benar-benar nyaman dan ramah bagi anak, tidak rame ya, karena aku jujur menghindari yang namanya rumah sakit. Pastinya interaksi dengan orang banyak ya, kasihin babynya. Nah, ketika akan lakukan rapid test, aku telepon lagi tuh ke maskapainya, karena waktu itu aku mau pulang itu nggak nyampe 2 kali 24 jam sih, cuman dipastiin itu berlaku ya rapid testnya, dan itu tidak rapid test yang sembarangan, tapi yang telah ditunjuk atau yang resmi, kayak kliniknya resmi nggak sih, atau rumah sakitnya memang menyediakan seperti itu nggak. Nah, itu tuh biasanya ada belangkonya, dan biasanya juga ada cap dari kliniknya atau dari rumah sakit. Nah, itu kemudian aku minta rujukan sehat babynya juga di tempat yang sama. Kenapa? Kalau seandainya dicari di tempat yang lain, akan ada interaksi lagi dengan orang lain, dan itu tuh juga nggak safe ya buat babynya. Nah, selama aku biasanya aku kan nggak pernah bawa baby aku keluar kecuali untuk kontrol atau ketemu dengan mertua. Jadi BBA aku pasangin face shield, karena untuk masker nggak mungkin kan, bayi umur 3,5 bulanan pakai masker juga tidak diizinkan secara medis. Jadi aku pasangin face shield. Nah, ini worst banget sih bagi aku. Jadi sebelum penerbangan itu aku udah wanti-wanti, udah
aku percaya dengan kekuatan dari seorang ibu sama babynya, komunikasinya. Jadi jauh-jauh hari aku udah bilang ke baby A, kita pulang untuk keperluan ini, mohon kerjasamanya ya nak. Meskipun dia nggak bisa ngomong, tapi aku percaya kalau baby itu ngerti kok apa yang orang tuanya mau untuk kebaikannya dia. Jadi sebelum pergi aku udah bilang ke baby, nanti kamu dipasangin ini ya, dipasangin ini ya, tujuannya seperti ini. Alhamdulillah so far si anaknya paham, dan aku yakin kok anaknya teman-teman pasti juga bisa diberlakukan hal seperti ini. Mudah-mudahan anteng ya anaknya. Nah kemudian aku cuma bawa satu tas ransel yang isinya ada baju dedinya, ada baju aku cuma bawa baju 2 setel aja. Nah isi dalam tas itu bajunya lebih banyak kepada baju baby A dan kebutuhannya dia. Jadi yang baju aku cuma bawa 2 setel aja, dan jilbab juga ya udahlah, yang penting aku pulang dan urusan aku kelar, itu aja sih. Nah, ketika membawa barang tas bayi, itu pastikan perlengkapannya yang pertama itu aku bawa diapersnya dia, karena diapers kan nanti bakalan dipakai pas aku ganti pas di bandara. Jadi ketika bayinya terbang, dia nyaman. Itu yang pertama. Dan adalah menyiapkan dokumen dalam satu berkas. Itu kayak bisa kakak, akte, atau tanda lahir bayinya jika memang belum mempunyai kakak dengan orang tuanya. Nah aku biar nggak ribet waktu itu, kita menggunakan kakak aja sih, jadi ada nama kita gitu, jadi nggak perlu ngeluarin KTP lagi. Sama untuk tiketnya juga aku screenshot aja. Dan untuk surat rapid testnya kan memang diminta nanti yang hard copy-nya, ya udah, tapi aku tetap duplikat ya, aku foto. Jadi kalau seandainya nanti nggak bisa yang ngebantuin, ya udah kita menggunakan yang dari handphoneku tadi. Kemudian babynya aku pasangin face shield. Ini aku beli di online shop, nggak mahal-mahal amat kok, yang penting nyaman sama bayinya. Dan ini aku pasangin selama baby aku keluar rumah dan sampai di bandara. Ya udah kita pasang ini. Emang sih sebagian orang yang lihatnya aneh ya, kok bayi dipasangin face shield. Kemudian aku bawa gendongan. Nah gendongan ini berguna banget ternyata pas di bandara Soekarno-Hatta. Itu gate-nya bukan ketukar sih, ternyata gate-nya beda lagi daripada yang tertera di di tiketnya. Ya udah, jalannya lumayan sih, terus ditambah lagi antriannya main panjang. Nah ketika kita harusnya di gate 2D kalau nggak salah, habisnya pindah ke gate berapa aku lupa sih, kalau nggak salah bukan di gate 3, masih di gate 2, tapi lupa 2 berapa kemarin. Ya udah lumayan panjang sih antriannya, dan bandara nggak terlalu rame pas kita berangkat karena memang hari kerja ya. Dan aku sengaja milihnya di hari kerja supaya meminimalisir bertemu dengan orang lain. Nah kemudian itu dicek surat rapid test sama surat keterangan sehat bayinya. Nah sembari menunggu penerbangan, aku bilang ke babynya, anteng ya nak ya. Terus memang cari suasana yang senyaman mungkin buat dia, dan aku cek terus ya diapersnya apakah penuh, apakah dia pup atau enggak, karena kenyamanan bayi adalah hal yang paling penting ketika kita melakukan penerbangan. Nah sembari menunggu penerbangan, jadwalnya kita itu biasanya di bagian kita mau masuk ke pesawat itu nanti ditanya ada nggak yang penumpang yang hamil atau membawa bayi di bawah usia 6 bulan. Nah aku waktu itu ngasih ke sana, terus kita dikasih surat keterangan bahwa kita memang membawa bayi, dan itu ditanya siapa ibunya, nama orang tuanya. Oh ya, aku tadi lupa bilang apa aja sih isi surat keterangan sehat itu. Setelah diperiksa, isinya adalah nama anak siapa, kita mau kemana, terus tinggi badan, tanggal lahir, sama alamat. Itu aja sih. Cuman sebaiknya tetap dikonsultasikan ke dokter terkait ya teman-teman, karena setiap anak memiliki kondisi yang berbeda. Nah kemudian aku membeliin baby A earmuff sama kapas bulat itu. Nah ternyata ketika di pesawat baby A anteng sih pakai ini, cuman akunya nggak nyaman waktu nyusuin dia, karena baby A nggak mau susu didot atau mau karena dia maunya direct breastfeeding. Nah sebenarnya ketika kita melakukan penerbangan, hal yang paling krusial itu adalah ketika take off dan landing. Jadi ini menyangkut kepada keselamatan bayi ya, terutama pendengarannya, karena itu bener-bener berisik ya. Nah biasanya pas aku berangkat, aku dapatnya di kursi awal. Jadi tips dari aku, jika masuk atau keluar pesawat sebaiknya di awal, kalau nggak di akhir. Meskipun kemarin tuh udah diatur ya untuk masuk ke pesawat, tetap aja sih ada yang nyelonong. Biar aman ya udah, kalau nggak pertama terakhir aja deh. Yang penting babynya sama-sama nyaman dengan orang tuanya. Nah ketika di pesawat, ketika akan udah duduk ya, jadi aku cari posisi nyaman dulu antara aku dengan anakku. Kemudian aku pasangin dia kapas yang bulat kecil-kecil ini di telinganya. Nggak usah terlalu gede sih, atau nggak terlalu kecil, kalau terlalu kecil nanti malah masuk ke telinganya. Nah ketika itu aku udah mulai nyusuin babynya, jadi ada sirkulasi udara ya, jadi dia ada. Dan ketika dia akan take off tuh juga lumayan kencang sih dia
DBF-nya sama aku, dan sampai memang kondisi udah normal banget. Alhamdulillahnya babynya dari awal aku DBF sama dia sampai ke kota tujuan itu dia tidur gitu, dan sesekali cuma ngeliat ya udah, habis itu dia tidur lagi. Nah di sini aku ngelihat benar-benar ketika baby nyaman, insya Allah penerbangannya juga akan aman. Kemudian ketika kita tiba di bandara tujuan, kita disuruh ngisi e-haq. Itu tentang kesehatan diri kita sih. Jadi sebaiknya ketika ngisi e-haq, pastiin teman-teman ngisinya jujur ya, karena ketika kalian bohong itu akan memberikan dampak yang besar kepada orang lain. Dan ya, be honest aja sih. Teman-teman, itulah video dari aku tentang tips dan persyaratan membawa bayi di masa pandemi. Semoga video ini membantu, dan bagi yang punya pengalaman yang sama atau pengalaman yang seru, boleh share di kolom komentar ya, biar kita sama-sama mendapatkan informasi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.